tentara yang diperintahkan nyurungkan baleho. Bahaya ini pemecah belah ini kalau begini. Pangdam Jaya dicopot. Tugas TNI perangi teroris, bukan bubarkan ormas dan copot baliho. Ada Barbaju Loreng menurunkan baleho Habib Rizik. Itu perintah saya. Itu perintah saya. Sebaiknya Pangdam Jaya dicopot. Ini menyalahgunakan kewenangan tentara ini. Tugas tentara adalah perang, memerangi bangsa asing yang akan masuk ke sini. Itu dan luar negeri. Dalam negeri, membantu Polri menyelesaikan permasalahan internal negara ini. Jika ada sekelompok rakyat Indonesia mengangkat senjata melawan pemerintah, barulah tentara ikut turun. Seperti Papua, seperti di Poso. Perintah saya itu. Begini, ya. Kalau siapapun di Republik ini, siapapun, ini negara-negara hukum. Ini negara-negara hukum. Harus taat kepada hukum. Ya kalau masang baleho itu udah jelas ada aturannya. Ada bayar pajaknya. Tempatnya juga sudah ditentukan. Kenapa tentara sudah berpihak? Ini namanya tentara sudah berpihak. Tugas tentara itu kalau ada rakyat yang angkat senjata itu perang itu OPM sana. Itu di Poso. Itu kalau selama tentara ini tidak terbukti tidak ada namanya membahayakan negara, rakyat ini jangan gunakan tentara. Ini sudah salah menyalahgunakan tentara ini. Ini tidak bisa diterima oleh rakyat Indonesia. Kok tugas tentara dulu? Saya menilai ini adalah satu hal yang sangat tidak wajar dan kemudian berlebihan. Tiba-tiba ada satu peristiwa yang sangat janggal yang kita semua tahu bahwa tentu saja ini sebuah tindakan diskriminatif. Sudah melanggar tupoksi dan kewenangan, sebaiknya Pangdam ini dicopot saja, kata Fadli kepada wartawan Jumat 20 November 2020. Nggak ada. Jangan coba-coba pokoknya. Jangan coba-coba. Kalau perlu FPI bubarkan aja itu. Bubarkan saja itu. Ya. Kalau coba-coba dengan TNI, mari. Ya. Sebenci apapun kepada Habib Rizik, sebenci apapun kepada FPI, itu rakyat Indonesia. Kecuali Habib Rizik dengan FPI memerintahkan angkat senjata, lawan pemerintah, lawan tentara, baru sikat. Itu boleh. Ini kan enggak. Begini, ya. Kalau siapapun di Republik ini, siapapun, ini negara-negara hukum. Ini negara-negara hukum. Harus taat kepada hukum. Ya, saya peringatkan. Dan saya tidak akan segan-segan untuk menindak dengan keras yang coba-coba mengganggu persatuan dan kesatuan. Ya. Jangan merasa bahwa dia mewakili umat Islam. Tidak semua. Lebih banyak umat Islam yang baik. Yang berkatanya juga baik, yang berucapnya juga baik, dan bertingkah lakunya juga baik. Itu tidak pantas tentara ngomong seperti itu. Ini saya keras ngomong, kenapa? TNI harus diselamatkan. TNI jangan pisahkan dengan rakyatnya. Kecuali rakyat itu, saya ulangi, kecuali rakyat itu sudah nyata-nyata mengangkat senjata, mau melawan pemerintah, baru kita sama-sama lawan. Sekarang kok mereka ini seperti yang ngatur, tak sukanya sendiri. Ingat ya, saya katakan, ya, itu perintah saya. Ya, dan ini akan saya bersihkan semua. Akan saya berbaleho-baleho yang mengajak revolusi dan segala macam. Ini penyalahgunaan ini. Sudah mulai menggunakan tentara hal-hal yang seperti itu. Ini membahayakan bangsa yang negara ini. Karena perintahnya jelas. Musuh tentara adalah jika ada warga membawa senjata, memberontak kepada negara, melawan negara, barulah itu musuh tentara. Di Aceh, bisa tanya ke pasukan-pasukan saya. Ada Barbaju Loreng menurunkan baleho Habib Rizik. Itu perintah saya. Itu perintah saya. Karena berapa kali Pol PP menurunkan, dinaikkan lagi. Ya, perintah saya itu. Begini, ya, kalau siapapun di Republik ini, siapapun, ini negara-negara hukum. Ini negara-negara hukum. Harus taat kepada hukum. Ya kalau masang baleho itu udah jelas ada aturannya. Ada bayar pajaknya. Tempatnya juga sudah ditentukan. Jangan seenaknya sendiri. Kepada prajurit TNI menurunkan baleho warga sipil, ini perbuatan tidak terpuji
Ini perbuatan yang bukan ruhnya TNI, sebaiknya Pangdam Jaya dicopot. Seharusnya sebagai seorang tentara kesatria, tentara rakyat, utus ke siapa datang ke sana, ke FPI sana, sebagai warga, sebagai rakyat. Ini mau ada pembersihan baliho di kota ini. Kita koordinasi, di situ ada Babinsa, di situ ada Keramil. Bukan malam-malam disuruh turunkan. Prajurit yang melaksanakan ini tidak salah, tapi memerintahkan ini yang fatal, menyalahgunakan tentara. Ini nggak boleh, nggak bagus. Hei, apa kabar kalian? Udah subscribe belum? Kalau belum, subscribe lah. Kalau enggak, ku sebat kalian pakai sapu. Fadlizon minta Pangdam Jaya dicopot, gegara bubarkan saja FPI. Detik News, Jakarta. Anggota Komisi 1 DPR RI, Fadlizon, menilai pernyataan Pangdam Jaya Majen TNI Dudung Abdurrahman yang menyinggung soal bubarkan FPI sudah melanggar tujuan pokok fungsi tupoksi TNI. Fadli menyarankan agar Pangdam Jaya Dudung dicopot dari jabatannya. Sebaiknya Pangdam Jaya dicopot. Juga sudah offside, ini Pangdam. Sudah melanggar tupoksi dan kewenangan. Sebaiknya Pangdam ini dicopot saja, kata Fadli kepada wartawan Jumat 20 November 2020. Fadli menilai akan berbahaya jika TNI masuk ke ranah politik jika sipil dan menggunakan kedekatan kekuasaan. Menurutnya, TNI seharusnya berfokus pada ancaman disintegrasi teritorial seperti di daerah Papua. Berbahaya kalau sudah ikut-ikut politik sipil dan pendekatan kekuasaan, kata Fadli. TNI seharusnya fokus hadapi ancaman disintegrasi teritorial seperti di Papua yang kini makin menguat, imbunya. Selain itu, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini menilai kendaraan taktis rantis militer yang terlihat di kawasan DPP FPI sebagai kejadian yang janggal dan aneh. Fadlizon mempertanyakan dan meminta agar kejadian tersebut diusut. Menurut saya, itu pemandangan yang sangat janggal dan aneh. Ada urusan apa kendaraan dinas militer berhenti di dekat DPP FPI? Apakah mau menakut-nakuti? Harus diusut sebagai sebuah skandal. Itu bukan tupoksinya, jawabnya. Fadli mengatakan kejadian yang dilibatkan rantis TNI di Petamburan merupakan kejadian memalukan dan mendegradasi institusi TNI. Kejadian di Petamburan benar-benar memalukan dan mendegradasi TNI, ujar Ketua DPR tahun 2017 sampai 2018 ini. Diketahui, pernyataan Pangdam Jaya Majen TNI Dudung Abdurrahman berawal saat dia merespon video viral yang memperlihatkan proses penurunan baliho Habib Rizik Syihab dilakukan oleh orang berbaju loreng. Dudung mengatakan peristiwa itu merupakan perintahnya. Ada berbaju loreng menurunkan baliho Habib Rizik. Itu perintah saya, karena beberapa kali Pol PP menurunkan, dinaikkan lagi. Itu perintah saya, ujar Majen Dudung di kawasan Monas, Jakarta Pusat, Jumat 20 November. Fadlizon kritik Pangdam Jaya soal baliho HRS. Mau duwi fungsi ABRI? Pangdam Jaya Majen TNI Dudung Abdurrahman menegaskan memberikan perintah pencopotan baliho Habib Rizik Syihab oleh sejumlah pria berbaju loreng. Anggota Komisi 1 DPR Fadlizon mengkritik Pangdam Jaya. Apa urusannya Pangdam Jaya memerintahkan mencopot baliho? Di luar kewenangan dan tupoksi TNI, kata Fadlizon di akun Twitternya Jumat 11 November 2020. Fadlizon memberikan nasihat kepada sebaiknya jangan semakin jauh terseret politik, kecuali mau dihidupkan lagi dui fungsi ABRI, imbangi dui fungsi Polri. Penurunan baliho Rizik oleh pria berbaju loreng menjadi viral di media sosial. Pangdam Jaya Majen TNI Dudung Abdurrahman menegaskan itu merupakan perintahnya. Ada berbaju loreng menurunkan baliho Habib Rizik, itu perintah saya. Karena berapa kali Pol PP menurunkan, dinaikkan lagi. Perintah saya itu, kata Majen Dudung. Dudung menegaskan ada aturan yang harus dipatuhi terkait pemasangan baliho. Ia meminta tidak ada pihak yang seenaknya sendiri yang merasa paling benar. Kalau siapapun di Republik ini negara hukum, harus taat kepada hukum. Kalau pasang baliho udah jelas ada aturannya, ada bayar pajak dan tempat ditentukan. Jangan seenaknya sendiri, seakan-akan dia paling benar. Nggak ada itu, jangan coba-coba pokoknya, tegasnya. Tugas Kopassus TNI tumpas teroris di Papua, bukan Petamburan. Warganet pada Kamis 19 November dihebohkan dengan sejumlah kendaraan perintis rantis pemilik Komando Operasi Khusus Tentara Nasional Indonesia Kopassus TNI yang berhenti di Jalan Raya Kelurahan Petamburan, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Sambil dikawal polisi militer dan sejumlah prajurit yang naik truk di belakang, rantis Kopassus TNI menyembunyikan sirine beraung-raung berhenti di depan gang menuju markas Front Pembela Islam FPI. Pengamat Fahri Al-Faisi Padi
menjelaskan jika Kopassus TNI dibentuk untuk menghadapi ancaman nyata NKRI, seperti terorisme, separatisme, dan beragam ancaman hibrida campuran, sehingga bukan ranah pasukan khusus untuk menakut-nakuti warga sipil. Dalam hal ini, anggota TNI, FPI, terorisme yang bergerak di wilayah tertentu masih berlangsung hingga hari ini, seperti di Poso dan Papua. Meski beberapa hari lalu dan terduga teroris telah diselesaikan operasi gabungan TNI dan Polri, kata Fahmi kepada Republika Jumat 20 November. Menurut dia, pengganti Santoso, yakni Ali Kalora yang memimpin aksi terorisme di Poso, Sulawesi Tengah, masih belum berhasil dilumpuhkan. Hal itu jelas menuntut pengerahan pasukan Apabel, termasuk perlengkapan elektronik dan persenjataan. Bila teroris bergerak di wilayah hutan dan pegunungan, maka Kopassus TNI lebih mampu menyelesaikan secara berani, tuntas, tegas, dan cepat. Apalagi, untuk medan yang terjal di Papua, TNI mutlak diperlukan untuk menumpas gerakan teroris separatis dan kriminal bersenjata di sana, kata alumnus Universitas Pertahanan tersebut. Fahmi berpesan, janganlah bangsa Indonesia lupa masih berhutang nyawa terhadap para pekerja yang membangun jalan Trans Papua yang dibunuh secara kejam pada tahun 2018. Para pelaku hingga kini sambung dia belum ditangkap. Bahkan kelompok tersebut masih meneror warga sipil karena itu bukan ranah pasukan khusus mengurusi masalah.